Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau buat donat bunga tapi menggunakan teknik 47 lagi, karena menurutku teknik ini tuh memuaskan banget hasilnya. Jadi aku menggunakan teknik ini terus meskipun untuk resepnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau kemarin aku pernah pakai ansis, pakai SP, itu menggunakan resep 47 hasilnya mantul banget. Ini yang tanpa ansis, tanpa SP, untuk resep juga reguler, itu hasilnya juga nggak kalah memuaskan ya teman-teman. Aku pakai 250 gram tepung protein tinggi, kemudian susu bubuk 10 gram. Untuk telurnya nggak usah terlalu besar ya, ukuran sedang saja. Gula pasir 35 gram. Kemudian ini di mixer sembari kita masukkan 1 butir telur. Untuk speednya speed 1 saja ya teman-teman, jangan lupa dikencengin. Untuk air dimasukkan sekalian juga boleh, jadi tidak masalah. Airnya ini kita masukkan, untuk takaran airnya 100 gram. Kemudian setelah 4 menit kita masukkan ragi dan juga BI. Ini untuk ragi dan juga BI nya boleh langsung seperti ini, boleh juga kalau mau dibuat pasta terlebih dahulu atau dicampur dengan air ya teman-teman. Tapi untuk takaran airnya diambil dari total resep tadi yang 100 gram. Atau teman-teman misal mau ditimbang untuk telur dan juga airnya secara bersamaan, boleh, totalnya 145 gram untuk satu telur dan juga air. Setelah 7 menit diulen. Ini menit ke-7 aku masukkan margarin dan juga garam. Untuk margarin dan juga garamnya, margarin 25, garam 3 gram. Sebenarnya pada umumnya untuk resep itu sama aja ya teman-teman, entah mau gulanya yang dibanyakin atau susu bubuknya yang dibanyakin. Untuk takaran juga airnya biasanya kurang lebih sama, untuk takaran mentega juga cuma berbeda sedikit. Tergantung teman-teman lebih suka yang mana, lebih suka yang lebar atau lebih suka yang menul ke atas, suka yang white ringnya tinggi, itu tinggal pilih resep mau yang mana. Nah, ini di mixer sampai kalis elastis ya teman-teman. Biasanya untuk 250 gram aku membutuhkan waktu sekitar 15 menit supaya adonan itu kalis elastis. Adonan kalau pengen white ringnya tinggi, yang bagus dia harus kalis elastis seperti ini. Jika direntangkan tidak mudah robek, nanti hasilnya itu empuk berhari-hari dan juga kalis tentunya. Terus biasanya adonannya dingin ya. Kalau adonannya masih dingin, di rounding tuh mudah dan gampang banget. Makanya aku lebih suka memasukkan ragi itu di pertengahan ngadon supaya roundingnya lebih mudah dan tidak keteter. Hasil roundingannya biasanya juga lebih bulat sempurna sehingga hasil donatnya lebih bagus ya teman-teman. Beda dengan jika dimasukkan ragi dari awal, biasanya itu raginya sudah aktif sehingga ketika rounding itu susah banget. Tekstur adonannya lembek, itu bikin adonannya tidak mudah bulat, tidak padat, meleot-meleot, sehingga nanti hasil donatnya juga jelek. Kalau sudah, ini aku resting setelah setengah jam, barulah aku pipihkan. Untuk adonan ini sebenarnya kebesaran ya, kemarin buat takaran 50 gram menurutku kebesaran ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan ukuran 45 gram, itu hasilnya nanti pas. Kalau yang bisa dough kecil hasil besar, menggunakan ukuran 40 atau 43, itu hasilnya juga sudah besar ya teman-teman. Kemudian aku pipihkan terlebih dahulu seperti ini, nanti baru dicetak. Untuk cara mencetaknya juga gampang, tinggal ditekan kemudian diputar ke kanan dan ke kiri supaya adonannya itu putus. Ini dia hasilnya, jangan lupa dialasi dengan alas donat supaya nanti tidak lengket. Boleh proofing terbuka, biasanya 1,5 jam ya, bisa lebih karena adonannya kan dingin, jadi di proofing terbuka agak lama ya teman-teman ya, tapi nanti hasilnya menul banget kok. Kalau proofingnya sudah bagus, ini kita goreng, minyaknya harus panas
Apinya tidak usah besar-besar, gorengnya sekali balik aja ya. Kalau udah coklat diintip, barulah dibalik. Jangan lupa diangkat dan ditiriskan. Kalau sudah dingin baru dimasukkan ke box yang kedap udara supaya kelembutannya tetap terjaga. Untuk cara menghias dan memasukkan fillingnya, teman-teman bisa cek di videoku sampai selesai. Aku akan bagikan juga cara memberi isiannya ya teman-teman, supaya hasil donatnya tetap cantik, tidak belepotan. Ini dia hasil donatnya, tuh empuk dan kempus-kempus banget ya teman-teman. Nah, kita isi di bagian yang saya tandai. Ini ada alatnya namanya Squid Kue Sus. Teman-teman bisa CO di toko oren atau di platform manapun. Harganya murah meriah, cuma 10 ribuan aja. Jika sudah kita isi bagian sisi kanan, sekarang kita isi bagian sisi kiri. Begitupun di sisi yang seberangnya ya teman-teman. Kita isi sampai terasa full. Tuh, wah ini sih coklatnya beneran berasa banget. Kemudian kita suntik juga di sisi sebelah kiri, lanjut di sisi sebelah kanan. Nah seperti itu ya teman-teman caranya. Jadi nanti dia full, untuk sekeliling isiannya itu full banget. Semoga paham ya atas penjelasan aku ini. Nah kalau sudah ini tinggal kita taburi dengan gula donat dan juga susu bubuk supaya rasanya tambah mantap. Ini dia hasilnya. Waduh, ini bedaknya ketebalan ya bun, gak apa-apa, justru enak banget. Ayo coba kita buka hasil yang sudah kita isi tadi. Nah ini dia hasilnya. Wow, mantap banget, coklatnya beneran full ya teman-teman. Dan menurutku donat yang di topping bagian atas dan yang di tengah ini lebih enak di bagian tengah seperti ini ya, karena nggak belepotan, kemudian toppingnya juga banyak banget isiannya. Semoga teman-teman suka dengan hasilnya ya. Jangan lupa untuk recook resep ini. Makasih yang sudah nonton. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Kemudian dukung aku terus dengan cara share sebanyak-banyaknya dan sukai terus setiap video yang aku bagikan.